Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 8, Semai Febriani. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang keputusan investasi dan keputusan pendanaan, yang dimana penggunaan biaya modal rata-rata tertimbang, penafsiran arus kas operasi, dan modal rata-rata tertimbang, penggunaan adjust net present value. Keputusan investasi adalah keputusan keuangan atau financial decision tentang aktiva mana yang harus dibeli perusahaan. Aktiva tersebut merupakan aktiva real. Aktiva real dapat berupa aktiva nyata seperti mesin, gedung, perlengkapan, atau berupa aktiva tidak nyata seperti paten, hak cipta, dan merek. Keputusan pendanaan adalah keputusan keuangan tentang dari mana dana untuk membeli aktiva tersebut berasal. Keputusan pendanaan dibagi menjadi dua macam, yaitu keputusan pendanaan jangka pendek dan keputusan pendanaan jangka panjang. Keputusan pendanaan jangka pendek meliputi hutang jangka pendek seperti hutang wesel dan hutang dagang. Keputusan pendanaan jangka panjang akan membawa dampak pada struktural modal perusahaan. Biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital atau WACC adalah tingkat pengembalian rata-rata yang harus perusahaan sediakan kepada pemasok modal agar mau mengkontribusikan uangnya kepada perusahaan. WACC menjadi standar perusahaan ketika membuat keputusan investasi dalam proyek baru atau menumbuhkan bisnis. Mereka harus menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dari WACC untuk memuaskan pemiliknya, kreditur, serta penyedia modal yang lainnya. Mengapa menggunakan weighted average cost of capital? Karena komposisi hutang dan ekuitas seringkali tidak sama. Beberapa perusahaan mungkin memiliki hutang lebih dari ekuitas. Sebaliknya, perusahaan lain memiliki lebih banyak ekuitas daripada hutang. Lalu, akibatnya biaya setiap modal akan bervariasi tergantung pada persentase kontribusinya terhadap struktur modal. Untuk alasan ini, kita harus memboboti masing-masing komponen modal. Lalu, struktur modal akan bergantung pada industri di mana perusahaan beroperasi. Industri yang berbeda mengalami lingkungan bisnis yang berbeda. Misalnya, ketika industri masuk dalam tahap pertumbuhan, kebutuhan untuk investasi baru dan peningkatan modal lebih besar daripada industri yang telah mendapat. Cara menghitung weighted average cost of capital. Nah, kalian bisa melihat caranya seperti yang ada di gambar ini, dimana D sama dengan nilai pasar hutang perusahaan, E sebagai nilai pasar ekuitas perusahaan, RD sebagai biaya dari hutang, RS sebagai biaya ekuitas, dan T sebagai tarif pajak marginal. Komponen struktur modal. Secara garis besar, struktur modal perusahaan terdiri dari dua, yaitu modal hutang dan modal ekuitas. Modal hutang atau cost of debt. Cost of debt merupakan tingkat suku bunga yang disyaratkan oleh institusi keuangan atau pihak lainnya. Cost of debt dihitung berdasarkan tingkat suku bunga yang mesti dibayar. Suku bunga yang digunakan dapat ditentukan berdasarkan tingkat risk-free ditambah risk premium dalam kasus perusahaan yang mengalami profit. Cost of debt meski dihitung sebagai biaya setelah pajak agar sebanding dengan cost of equity. Rumus perhitungan cost of debt dapat dilihat dari gambar berikut. Cost of equity merupakan tingkat kembalian atau bisa dikenal sebagai rate of return minimum yang secara teoritis mampu diberikan perusahaan kepada pemilik saham. Cost equity diberikan sebagai kompensasi risiko yang bersedia diambil oleh investor untuk menanamkan modal ke perusahaan. Angka cost equity dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Penafsiran arus kas operasi dan biaya modal rata-rata tertimbang. Arus kas sama dengan laba setelah pajak sama dengan penyusutan. Cara tersebut hanya benar bila mengasumsikan bahwa proyek akan dibayar dengan 100% modal sendiri. Apa itu metode adjust net present value? Metode APV adalah metode penilaian investasi yang memulai analisanya dengan menilai suatu investasi proyek.
Bila dibiayai keseluruhnya dengan modal sendiri disebut sebagai base case NPV. Metode Adjusted Net Present Value atau disingkat APV dikenalkan oleh seorang ahli bernama Mears di tahun 1974 yang pemikirannya analog dengan pemikiran yang digunakan oleh Modigliani dan Mill, dan secara formal dirumuskan sebagai berikut. APV sama dengan base case NPV plus PV dampak keputusan pendanaan.